warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ilmuwan Fiftia dari kelas 11 IPA 1, nomor bahasa Haji 10. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi fisika tentang prinsip Bernoulli. Pertama-tama akan saya jelaskan mengenai siapakah itu Daniel Bernoulli. Pada presentasi kali ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah bagaimana kehidupan Bernoulli, kedua bagaimana cara Bernoulli menemukan hukumnya, dan ketiga bagaimana penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Siapakah itu Daniel Bernoulli dan apa kontribusinya dalam dunia sains modern? Mari kita lihat pembahasannya. Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Masa kecil Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah anak dari Johann Bernoulli, seorang matematikawan di kota Groningen. Kakaknya yang bernama Nicolaus II Bernoulli dan pamannya Jacob Bernoulli juga merupakan matematikawan. Keadaan ini menimbulkan persaingan dan iri hati di dalam keluarga. Pada awalnya, ayahnya menginginkan Daniel untuk menjadi pedagang atau bekerja di bidang bisnis. Pada usia 13 tahun, Daniel mempelajari logika dan filsafat di Universitas Basel. Namun, saat berkuliah, dia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan kakaknya. Daniel juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktor di bidang kedokteran atas aplikasi matematika fisik di dalam. Kemudian ada proses penemuan prinsip Bernoulli. Yang pertama, pada tahun 1738, Bernoulli berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya terkait dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisan berjudul Hydrodinamika. Di dalam tulisannya tersebut, Bernoulli menjelaskan mengenai dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle, serta bekerjasama dengan Euler untuk pengembangan persamaan Euler-Bernoulli. Ia menerapkan gagasan konservasi energi ke dalam fluida yang bergerak berdasarkan gagasan awal yang pernah ia pelajari dari Johann Boyle. Melalui penelitiannya tersebut, Bernoulli juga merumuskan efek Bernoulli yang menjelaskan mengenai gaya angkat pesawat. Nah, untuk bunyi hukum Bernoulli, hukum ini membahas mengenai hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Kira-kira begini bunyi hukum Bernoulli. Jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Untuk persamaan Bernoulli bisa dilihat pada gambar di bawah, yakni P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, atau P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Untuk keterangannya adalah sebagai berikut. P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho adalah massa jenis fluida. V adalah kecepatan aliran fluida yang memiliki satuan meter per sekon. G adalah percepatan gravitasi yang memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian ada H, yaitu ketinggian pipa dari tanah yang memiliki satuan meter. Nah, untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, ada tangki air bocor. Syaratnya satu, buka tutup tangki air di bagian atas. Jika tangki tersebut tidak punya tutup dan ada bagian berlubang, artinya kedua bagian itu akan langsung bertemu dengan atmosfer di udara. Maka tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Sehingga rumus Bernoulli-nya bisa kita ubah menjadi setengah rho V kuadrat bagian atas ditambah rho GH bagian atas sama dengan setengah rho V kuadrat lubang ditambah rho GH lubang. Nah, karena luas permukaan bagian atas tangki jauh lebih besar daripada luas permukaan lubang di bawah, artinya air yang berada di bagian atas tangki tidak banyak bergerak, maka kita bisa anggap kecepatannya atau V sama dengan 0. Jadi, kita bisa ganti lagi rumus Bernoulli-nya menjadi 0 ditambah rho GH bagian atas sama dengan setengah rho V kuadrat lubang
ditambah rho GH lubang. Kalau sudah begini, kita bisa hilangkan massa jenisnya menjadi GH bagian atas sama dengan setengah V kuadrat lubang ditambah GH lubang. Yang kedua, ada mengendarai motor. Ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut, maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh kamu bernilai besar. Sebaliknya, kecepatan udara di belakang tubuh kamu lebih kecil. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh kamu menjadi lebih besar daripada di depan. Nah, perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju kamu ke belakang, sehingga menjadi menggembung. Yang ketiga ada menekan selang air. Sesuai dengan hukum Bernoulli, dengan membuat luas permukaannya mengecil atau menaruh jempol setengah menutup lubang, maka kecepatan air yang keluar dari selang akan lebih kencang sehingga menyebabkan energi kinetiknya akan semakin besar. Makanya jadi lebih sakit kalau kena tangan. Kemudian yang keempat ada gaya angkat pesawat. Pada saat take off, pilot akan mengubahnya menjadi bengkok ke arah bawah. Buat apa? Ya, supaya pada bagian atas kecepatan udaranya tinggi. Alhasil, tekanan di bagian itu akan menjadi lebih rendah daripada di bawah pesawat. Saat tekanan udara di bagian bawah sayap lebih tinggi, maka si udara akan bisa mengangkat pesawat dan dia bisa take off. Yang kelima atau yang terakhir, ada cerobong asap. Cerobong asap yang baik akan tersambung ke ruangan yang tertutup. Karena ruangan itu tertutup, maka tidak ada udara yang berhembus, yang menyebabkan tekanannya menjadi besar, sehingga secara tidak langsung asap akan tertekan naik ke atas cerobong. Begitu juga pada bagian atas cerobong. Karena bagian atas cerobong didesain terbuka, maka angin di luar bangunan akan meniup bagian atas cerobong, sehingga tekanan udara di sekitarnya menjadi kecil dan asap bisa terbuang keluar. Nah, itu tadi pembahasan mengenai Daniel Bernoulli dan prinsip Bernoulli yang ditemukannya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.